Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang ketiga pada triwulan ini. Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang murid Yesus yang menjaga kekudusan hidup. Jadi saudara sekalian, sepanjang triwulan ini kita akan terus mempelajari tentang murid Yesus yang menyangkal dirinya. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan menjaga kekudusan hidup. Karena tanpa penyangkalan diri, tidak mungkin seseorang itu bisa menjaga kekudusan hidupnya. Contohnya akan diambil dari Daniel pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini berkenaan tentang kehidupan Nabi Daniel dan kawan-kawannya menjaga kekudusan hidup mereka di tengah-tengah lingkungan yang tidak menunjang untuk kehidupan yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan yang menjadi gembala kami bersyukur kepadamu karena kami dianugerahi Tuhan dengan kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama tentang kehidupan yang kudus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pembicaraan ini ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati rekaman ini, supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang memutarnya. Kami percayakan Tuhan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu, di dalam nama yang teragung dalam hidup kami, Yesus Kristus, Tuhan kami. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan belajar tentang murid Kristus yang menyangkal dirinya. Kali ini tema yang akan kita bahas berkenaan dengan murid Yesus menjaga kekudusan. Contohnya akan diambil dari Daniel pasal 1. Namun saya akan mengambil ayat-ayat penting di dalam perjanjian baru berkenaan dengan kekudusan hidup. Bagaimana kekudusan itu wajib kita jalankan, karena memang itulah panggilan umat Tuhan. Karena yang memanggil adalah kudus, maka seluruh umat Tuhan wajib hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Itulah panggilan yang Tuhan sampaikan untuk umat-Nya, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, contoh konkret dari Alkitab yang berhubungan dengan pokok pelajaran kita hari ini, yaitu berkenaan dengan menjaga kekudusan hidup, adalah Nabi Daniel dan kawan-kawannya. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di depan, semuanya ini tercatat di dalam kitab Nabi Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-1 pasal 1 disebutkan
Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berpawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi saudara sekalian, kita mendapat informasi di sini bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Nebukadnezar datang bersama dengan pasukannya tentunya, dan kemudian merebut kota itu. Dikatakan bahwa Yerusalem dikepung, dan kemudian Tuhan Allah sendiri menyerahkan Raja Yoyakim ke dalam tangan Nebukadnezar. Jadi selain perkakas baik Allah, kelihatannya banyak juga yang ditawan, termasuk para bangsawan, anak-anak muda keturunan bangsawan ikut dibawa. Dan sesampai di sana, dipilihlah orang-orang muda yang sesuai dengan kriteria raja, supaya mereka sesudah dididik tentunya akan menjadi pegawai-pegawai atau hamba-hamba raja yang bekerja di istana raja. Itu diperintahkan kepada Aspenas, kepala istana Babilonia. Di dalam ayat yang ke-6 disebutkan, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Dari ayat-ayat ini kita mendapat informasi juga bahwa kelihatannya supaya anak-anak muda ini melupakan asal-usulnya, mereka diganti namanya. Mungkin juga supaya raja dan orang-orang Babilonia agak mudah untuk mengingat nama-nama mereka yang sudah umum. Nah, itu sebabnya nama mereka berempat diganti. Lalu, sesuai dengan ketetapan raja, mereka harus dididik selama 3 tahun. Dalam pelajaran-pelajaran itu, mereka diharuskan, ini adalah ketetapan raja, diharuskan memiliki pola pikir dan keyakinan orang Kasdim. Namun, di dalam ayat yang ke-8 disebutkan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu,
supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Di dalam hal ini, Daniel dan kemudian juga diikuti oleh 3 kawannya, mereka hanya ingin hidup sesuai dengan kebiasaan yang sudah mereka lakukan selama mereka berada di Yehuda. Mereka hanya makan sayuran dan minum air. Mereka tidak mau makan santapan raja dan dengan minuman raja, yaitu anggur. Mereka berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidup mereka di tengah bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi saudara sekalian, meskipun ada keharusan, namun mereka telah mengambil keputusan. Dari keputusan itu mereka berkomitmen menjaga diri mereka supaya mereka tetap kudus di hadapan Allah yang mereka percayai. Di dalam ayat yang ke-9 diberitahu, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi mereka memutuskan, berkomitmen, kemudian mewujudkan di dalam kehidupan mereka. Akibatnya Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ada hasilnya. Rupanya dari informasi ini, orang yang selalu berharap kepada Tuhan dan tidak mau meninggalkan Dia, Allah berkenan kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Daniel menjaga kekudusan hidupnya dan Tuhan Allah berkenan kepadanya, lalu apakah yang dimaksud dengan kekudusan hidup tersebut? Kali ini kita akan mencoba untuk menelaah sebentar berkenaan dengan makna kekudusan itu. Saudara sekalian, kudus artinya berada dalam keadaan murni, tidak tercemar. Entah itu kepercayaan orang, entah itu orang, entah itu barang. Kalau ada istilah kudus, artinya berada dalam keadaan murni dan tidak tercemar oleh apa saja, benar-benar murni. Jadi kudus juga bisa berarti pemisahan. Misalnya barang yang dikuduskan untuk Allah, itu artinya barang-barang yang dipisahkan untuk Allah. Contoh yang di dalam kitab Daniel itu adalah perkakas-perkakas bait Allah yang memang dikhususkan, dipisahkan, dikuduskan untuk ibadah kepada Allah. Dan itu biarnya disimpan di tempat kudus atau di tempat khusus. Di dalam hal ini adalah bait kudus Allah, rumah yang dikhususkan, rumah yang dipisahkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, jadi selain artinya itu murni, tidak tercemar, kudus berarti dipisahkan supaya tidak tercemar, supaya tetap murni. Nah, kalau dikhususkan bagi Allah, dikuduskan bagi Allah, berarti itu hanya dipakai untuk ibadah ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Allah. Tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang lain, supaya tetap murni dan tidak tercemar. Saudara sekalian, dikuduskan juga dapat berarti dikhususkan, didedikasikan, disucikan, dipisahkan untuk maksud
yang khusus. Ini punya hubungan dengan bagian yang di atasnya tadi, yaitu dipisahkan untuk tujuan-tujuan yang sangat-sangat khusus. Nah, di dalam kata Ibrani, kudus itu adalah terjemahan dari kadosh, artinya naik lebih tinggi atau di atas rata-rata. Jadi, karena ia itu terpisah dari yang lain dan tidak tercemar, maka ia memiliki nilai yang lebih tinggi. Naik nilainya ke atas yang lebih tinggi. Jadi di atas rata-rata, karena memang barang tersebut atau orang tersebut dikhususkan. Jadi bukan orang yang biasa atau orang kebanyakan. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios, yang artinya memang terpisah, khusus, dan terputus dari sesuatu. Jadi dia memang khusus, terpisah. Saudara sekalian, Tuhan memanggil kita untuk naik ke standar Dia. Sekali lagi, yang dikhususkan, dikuduskan, itu naik ke standar yang lebih tinggi. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standar tersebut, ke standar Tuhan Allah. Itu sebabnya di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 diberitahu bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Perhatikan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi bukan hanya sebagian saja, tapi seluruh hidup kita. Semuanya ini hanya mungkin kalau kita bisa menyerahkan diri secara penuh kepada Tuhan yang menguduskan kita. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena Dia yang memanggil kita adalah Allah yang Maha Kudus. Sehingga kehidupan kita harus murni, tidak tercemar oleh hal-hal yang duniawi di dunia ini. Sebab ada tertulis, ini panggilan khusus untuk semua umat manusia sebenarnya yang dipanggil untuk menjadi umat Allah. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, karena Allah yang maha tinggi adalah Allah yang maha kudus, maka setiap orang yang dipanggil menjadi umatnya, dipilih menjadi umatnya, mereka wajib untuk hidup dalam kekudusan. Bukan hanya sebagian-sebagian hidupnya, tetapi dikatakan seluruh hidupmu. Berarti ini panggilan umum bagi setiap umat Tuhan yang menyerukan namanya, supaya mereka hidup dalam kekudusan. Dan jangan lupa, ini bukan karena kita berusaha untuk hidup kudus, tetapi ini adalah anugerah dan kekuatan Allah, sehingga tidak ada tempat untuk menyombongkan diri sendiri. Jadi, karena ini merupakan anugerah, kita tidak boleh pongah, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati seolah-olah kita menjadi berkenan kepada Allah karena perbuatan-perbuatan kita. Bukan, ini adalah anugerah dan kasih karunia Allah. Ini adalah kekuatan Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup dalam kekudusan. Itu sebabnya setiap orang kudus senantiasa rendah hatinya. Dia tidak akan sombong karena dia sadar betul bahwa dia dipisahkan
bukan karena kekuatan atau kebaikannya sendiri, tetapi karena anugerah Allah, karena kasih karunia. Kita tahu tanpa kasih karunia kita tidak akan mampu hidup dalam kekudusan. Tanpa kasih karunia Allah tidak mungkin seorang pun dapat hidup mampu dalam kekudusan. Daniel diperhadapkan dengan pilihan yang cukup menggoda. Namun saudara sekalian, Daniel dan teman-temannya tetap pada komitmennya, yaitu mereka menjaga kekudusan hidup mereka. Karena mereka sadar mereka telah dipanggil untuk menjadi umat Allah yang Maha Kudus, maka mereka layak dan wajib hidup di dalam kekudusan. Meskipun mereka belajar dengan giat tentang hidup orang Kasdim, namun mereka menolak untuk memakai gaya hidup orang-orang Kasdim. Itu pun disebabkan karena mereka memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan orang-orang lain. Artinya bahwa mereka telah memisahkan diri untuk Tuhan Allah mereka. Dengan demikian, karena mereka telah mengambil keputusan untuk memisahkan diri bagi Allah, maka hidup mereka diatur sedemikian rupa supaya tidak mencemarkan nama Allah yang telah memanggil mereka. Keputusan inilah yang membuat mereka bisa menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka memiliki komitmen untuk menjaga kekudusan. Tanpa komitmen tidak mungkin orang bisa menjaga kekudusan. Jangan lupa, banyak orang yang memiliki komitmen, tapi pertanyaannya, apakah mereka komit terhadap komitmennya? Kalau mereka komit terhadap komitmennya, mereka akan mewujudkan semuanya itu di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari. Lalu bagaimana dengan berkat kekudusan hidup? Kompromi dengan ketidakbenaran sering menjadi keputusan seseorang untuk bertahan hidup, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang tidak benar. Supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, maka lebih banyak mereka mengkompromikan keyakinan mereka, komitmen mereka, supaya mereka tidak tersisihkan dari lingkungannya dan dapat bertahan hidup. Namun Daniel dan kawan-kawan tidak mau seperti itu, meskipun ada risiko yang perlu ditanggungnya. Daniel dan kawan-kawan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya sesuai dengan firman Allah. Itu sebabnya kita bisa membaca dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mudah untuk mempertahankan, menjaga kelakuan kita bersih dan tidak tercemar oleh kebiasaan-kebiasaan lingkungan. Bagaimana caranya? Mazmur 119 memberitahu kita, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Artinya menjaga kekudusan hidupnya hanya satu, menjaganya sesuai dengan firman Allah. Nah, karena mereka punya tekad, punya komitmen, dan memiliki integritas yang tinggi, akibatnya Daniel dan kawan-kawannya dimampukan
dimampukan untuk hidup kudus sekaligus mempengaruhi lingkungannya. Kenapa? Karena Daniel memiliki tekad, memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah. Tidak mau mencemarkan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan budaya orang-orang Kasdim. Dia sadar dia adalah milik Allah. Itu sebabnya dia tidak mau menceburkan diri dengan penyembahan berhala orang-orang Kasdim. Saudara sekalian, relasi yang akrab dengan Tuhan Allah merupakan kunci keberhasilan seseorang dalam menjaga kekudusan hidupnya, sehingga dengan tegas orang tersebut mampu menolak kompromi dengan dosa. Daniel melakukan semuanya itu. Kawan-kawannya juga demikian. Itu sebabnya mereka dimampukan, diberi kekuatan, diberi kuasa untuk tetap hidup dalam kekudusan. Dengan demikian, risiko-risiko yang kadang-kadang mengejutkan mereka ambil. Kalau kita membaca dari kitab Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego dimasukkan ke dapur api sebagai risiko mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka rela untuk dibakar hidup-hidup demi apa yang diyakininya, demi kekudusan hidupnya, demi mempertahankan hidup yang suci. Dia rela mengambil risiko itu. Dan akhirnya Tuhan menolongnya. Daniel rela untuk masuk ke kandang singa karena dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Tidak mudah. Itu mudah untuk dikhotbahkan, mudah untuk didiskusikan, mudah untuk dibicarakan. Tetapi pada waktu kita diperhadapkan dengan risiko seperti itu, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap berkomitmen menjaga kekudusan hidup kita dan tidak mau berkompromi dengan dosa, walaupun ada risiko yang sering tidak ringan kita hadapi? Keputusannya terletak pada kita sekalian. Namun jangan lupa, itu bisa dilakukan kalau kita hidup akrab dengan Tuhan, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kesimpulannya, berkat dan promosi disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup benar, menjaga hidupnya sesuai dengan rel yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan ketetapan firman Allah. Kemudian, tidak mudah loh untuk hidup benar di lingkungan yang tidak benar. Tidak mudah untuk hidup kudus di lingkungan yang berdosa. Tidak mudah. Banyak jebakan-jebakan, banyak godaan-godaan, pencobaan-pencobaan berseliweran di sekeliling orang-orang yang ingin hidup kudus di tengah-tengah kehidupan yang berdosa. Untuk itu, relasi akrab dengan Tuhan akan memampukan dia. Sebab tanpa relasi yang akrab dengan Tuhan, orang akan mudah sekali terjerumus ke dalam ketidakkudusan hidup. Kembali, Mazmur 119 ayat yang ke-9 mengingatkan kita, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, mempertahankan hidupnya tetap kudus?
tentunya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran kita yang pendek pada hari ini. Saudara sekalian bisa mengembangkannya. Saudara semuanya bisa mempelajarinya lebih dalam. Tetapi pesan saya, jangan hanya mempelajarinya dan jangan hanya sekedar mendapat informasi tentang kekudusan, tetapi hiduplah sebagai orang-orang kudus. Karena memang Tuhan memanggil kita, hendaklah kamu kudus, karena aku kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami sekalian dapat belajar tentang kekudusan hidup. Tolonglah kami, bimbinglah kami, arahkanlah kami, supaya kami benar-benar memiliki kekudusan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan, hati yang merindukan hidup selalu akrab dengan Tuhan. Anugerahkan kepada kami hati yang peka terhadap suara-Mu, supaya kami tidak terjebak oleh godaan-godaan dunia ini, supaya kami tidak terjerat oleh pencobaan-pencobaan keinginan-keinginan duniawi. Tuhan, kami mengaku tidak mampu melakukan hal ini tanpa Engkau. Itu sebabnya kami mohon kepadamu, mampukan kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami semua, supaya kami tetap mempertahankan hidup yang penuh dengan kekudusan. Karena memang itulah hakikat dari panggilan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami persembahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan bimbingan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan kekudusan Dia yang telah memanggil kita. Amin.